Oke, kita semua sering dengar janji-janji luar biasa soal AI kan? Katanya AI bakal mengubah dunia jadi lebih baik. Tapi pernah kepikiran nggak, apa sih yang sebenarnya ada di balik semua kemewahan teknologi itu? Yuk kita coba intip bareng-bareng sisi lain dari cerita ini. Nah, coba deh dengerin narasi yang dibangun sama para pemimpin industrinya. Mereka selalu ngasih kita dua pilihan ekstrim. Entah kita bakal dapet surga dunia, di mana semua masalah selesai, atau ya kiamat. Ini tuh bukan sekedar prediksi loh, ini sengaja banget dibikin dramatis, seolah-olah cuma ada dua pilihan itu. Terus kita mesti gimana? Percaya aja gitu sama cerita semua atau tidak sama sekali ini? Atau jangan-jangan ini cuma cara mereka biar kita nggak banyak nanya dan setuju aja sama agenda besar mereka? Patut dipertanyakan kan? Oke, mari kita mulai dengan bedah mitos terbesarnya dulu. Kita akan lihat apa sih tujuan akhir yang selalu mereka gembor-gemborkan. Itu sebuah konsep yang terus terang sengaja dibikin sedikit membingungkan. Ini dia, AGI atau kecerdasan umum buatan. Secara definisi, kedengarannya keren banget. Tapi coba perhatiin, definisi ini bergantung banget sama satu kata yang susah diukur, kecerdasan. Nah, karena nggak ada definisi pasti soal kecerdasan itu sendiri, disinilah celahnya muncul. Dan celah ini, wah, dimanfaatkan dengan sangat cerdik. Lihat deh gimana definisi AGI ini bisa berubah-ubah tergantung mereka lagi ngomong sama siapa. Kalau ke pemerintah, mereka jual mimpi tentang nyelamatin dunia. Kalau ke kita sebagai konsumen, mereka nawarin kemudahan hidup. Dan pastinya, kalau ke investor, ceritanya soal duit, duit, dan duit. Jadi, udah kelihatan kan polanya? AGI ini pada dasarnya bukan target ilmiah yang jelas. Ini lebih kayak alat marketing yang super efektif. Tujuannya dibikin gak jelas supaya gampang buat narik modal miliaran dolar, sekaligus buat nolak aturan-aturan yang bisa aja ngehambat mereka. Oke, kalau tujuannya bukan murni sains, terus apa dong? Nah, untuk ngerti ini, kita perlu ganti kacamata. Coba kita lihat industri ini bukan sebagai perusahaan teknologi biasa, tapi sebagai kekaisaran modern. Penaklukannya bukan lagi soal tanah, tapi soal penguasaan sumber daya digital, tenaga kerja, dan yang paling penting, narasi. Tiap kekaisaran, termasuk kekaisaran AI ini, berdiri di atas 3 pilar utama. Polanya mirip banget sama kekaisaran zaman dulu. Pertama, klaim sumber daya. Kedua, eksploitasi tenaga kerja. Ketiga, kontrol pengetahuan. Mari kita lihat gimana ketiganya berjalan di dunia nyata. Nah, ini dia wujud nyatanya. Sumber daya, mereka ambil aja karya-karya seniman, penulis, dan semua data kita di internet. Terus mereka juga rebutan lahan buat bangun pusat data raksasa. Tenaga kerja, mereka pakai pekerja dari seluruh dunia dengan bayaran murah buat ngelatih AI mereka. Dan pengetahuan, gampang. Kalau ada penelitian yang hasilnya nggak bagus buat citra mereka, ya disensor aja. Dan ini penting banget buat diingat ya, istilah kekaisaran tadi itu bukan cuma kiasan. Dampaknya benar-benar nyata dan bisa kita rasakan. Ini bukan lagi cuma soal kode dan algoritma, tapi udah menyangkut udara yang kita hirup, air yang kita minum, dan nasib jutaan orang. Biar kebayang segede apa ambisi mereka, coba lihat angka ini, 100.000. Ini bukan jumlah karyawan loh, ini jumlah GPU yang dibutuhin cuma untuk satu superkomputer AI. Bayangin aja berapa banyak energi dan sumber daya alam yang harus dikeruk cuma buat ngejalanin satu mesin itu. Skala segede itu pasti ada harganya kan? Dan seringkali bukan perusahaan yang bayar. Contohnya di Memphis, ada fasilitas AI super canggih, tapi akibatnya komunitas kelas pekerja di sekitarnya yang jadi korban. Udara jadi kotor, sumber daya air dan listrik sesedot, dan penyakit pernafasan meningkat. Semua atas nama kemajuan. Selain biaya untuk lingkungan, ada juga biaya manusianya yang tersembunyi. Di balik setiap jawaban cerdas dari AI, ada ribuan pekerja tak kasat mata yang melatihnya. Mereka kerja di bawah tekanan luar biasa, seringkali dengan bayaran minim, sampai-sampai kesehatan mental mereka jadi taruhannya. Seperti yang dialami pekerja ini. Dan disinilah letak ironi paling kejamnya. Para profesional yang pekerjaannya hilang digantikan AI, ujung-ujungnya malah terpaksa kerja jadi pelatih AI itu dengan upah rendah. Ini bukan cuma menciptakan kelas pekerja baru yang rentan, tapi juga secara aktif menghancurkan tangga karir banyak orang. Oke, setelah dengar semua ini mungkin kita jadi agak pesimis ya. Tapi ini yang paling penting, jalan yang merusak ini bukan satu-satunya jalan. Ini adalah sebuah pilihan. Artinya, kita selalu punya pilihan lain, cara mengembangkan AI yang gak harus mengorbankan manusia dan planet kita. Coba kita pakai analogi sederhana ini, roket AI lawan sepeda AI.
Di satu sisi ada roket AI kayak ChatGPT, gede, boros energi, mahal banget, dan manfaatnya kadang masih bisa diperdebatkan. Di sisi lain, ada sepeda AI, kecil, efisien, fokus ke satu tugas spesifik, biayanya jauh lebih murah tapi manfaatnya luar biasa, kayak AlphaFold yang bantu penemuan obat baru. Pertanyaannya, kenapa sih industrinya terobsesi banget cuma buat bikin roket? Terus, kita bisa apa? Jawabannya, banyak. Kita semua punya peran. Mulai dari menantang model kekaisaran ini, lebih hati-hati sama data pribadi kita, sampai mendukung aturan yang lebih jelas. Kita bisa menuntut nilai yang adil untuk para pekerja dan seniman. Kalau kita semua bersuara, kita bisa mendorong industri ini buat lebih banyak bikin sepeda AI yang bermanfaat. Nah, pada akhirnya, ini pertanyaan buat kita semua. Arah AI yang kita lihat sekarang ini bukanlah takdir yang nggak bisa diubah. Kekuatan untuk membentuk masa depan AI yang lebih adil dan berkelanjutan sebetulnya ada di tangan kita. Jadi, pertanyaannya sekarang adalah, gimana caranya kita bareng-bareng membangun masa depan itu?